Ayub pada saat diuji oleh Tuhan dengan secara habis-habisan, hanya tinggal tulang dan roh yang ada padanya, tetapi dia tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini jemaat yang kami kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagian-bagian firman Tuhan yang akan kita terima pada saat ini. Dalam firman Tuhan meneguhkan kita, menguatkan kita. Ya Bapa di surga, Bapa kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan telah menyertai hamba-Mu bersama Ibu dalam perjalanan dari Bali ke Jawa Tengah, hingga dari Jawa Tengah ke Bali lagi dengan selamat. Itu semua karena pertolongan Tuhan, sehingga hamba-Mu bersama Ibu saat ini boleh bersama-sama dengan jemaat-Mu tempat ini untuk memuliakan, mengagungkan, meninggikan nama-Mu, bahkan menyembah Engkau. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pertolongan, penyertaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami seluruh umat-Mu akan mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan kami terima, di mana Tuhan mempercayakan kami sebagai penyalur firman Tuhan ini. Tuhan urapi kami, khususkan kami, kuduskan kami, supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat kami kasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali kepada Bapak Gembala bersama Ibu. Tuhan menyertai dalam perjalanannya hingga sampai saat ini boleh ada bersama kita karena pertolongan Tuhan dan Tuhan menyatakan kepada Ibu Gembala. Saudara Tuhan, pada malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan menikmati firman Tuhan, dan firman Tuhan ini supaya mengacu dalam kehidupan kita untuk lebih setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Namun saudara Tuhan, sebelum firman Tuhan kami buka, dalam pembukaan yaitu Alkitab ini, buku tua ini adalah sumber informasi yang aktual, berita yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan, dan sangat penting dan berguna dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi saudara Tuhan, firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab ini, buku tua ini isinya adalah sangat luar biasa. Saudara punya Alkitab? Coba kalau punya tolong angkat Alkitab. Yang lain mana? Yang lain ya. Alkitab buku tua ini. Suatu saat Alkitab ini akan hilang dengan seketika, dengan sekejap, tanpa kita prediksi sampai saat ini. Suatu saat Alkitab ini akan hilang. Namun kalau saudara masih punya Alkitab saat ini, dan sampai pada masa Tuhan panggil saudara dan saya masih punya Alkitab, kita tidak ada sesuatu yang harus kita sangkal dalam. Tetapi kalau saudara tidak punya Alkitab saat ini, pada saat Tuhan panggil kita, saudara akan dipertanggungjawabkan atas hilangnya Alkitab firman Tuhan, saudara bertanggung jawab. Namun saya tidak menyalahkan saudara pakai HP, di situ juga ada firman Tuhan yang terdapat di dalam HP. Saudara, yaitu Alkitab ini, buku tua ini adalah sumber informasi yang aktual, sumber
berita yang luar biasa, dan berita yang bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa orang bisa menyangkal diri kelemahan Alkitab ini. Haleluya. Dan ini semua berguna dari masa lalu, dari nenek moyang, dari para nabi hingga sekarang saudara dan saya, dan kepada masa depan, masa yang akan datang bagi anak cucu kita. Saudara kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan pada malam ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Nah, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Demikian firman Tuhan. Ketika anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Berikutnya, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, Ya Tuhan, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggal. Saudara kasih Tuhan, kalau kita mengaji dalam firman Tuhan ini, tiba-tiba kita melihat, yaitu membaca, ketika anggota Mahkamah Agama itu mendengar apa? Saudara mungkin bertanya, mendengar apa? Kita mengacu berkilas sebelum hal ini terjadi, yaitu firman Tuhan saya ambil tema dengan totalitas melayani Tuhan. Totalitas melayani Tuhan. Lalu Stefanus, orang yang dianiaya bahkan dibunuh setelah pencurahan Roh Kudus. Mengapa dia dianiaya sampai mati? Jawabannya adalah di dalam itu tadi Stefanus, dalam kisah pembacaan yang kita baca tadi, yaitu Stefanus diseret keluar, dianiaya, dilempari dengan batu sampai dia meninggal. Ya, Stefanus, orang yang dianiaya bahkan dibunuh setelah pencurahan Roh Kudus. Mengapa dia dianiaya sampai mati? Jawabannya ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 5b. Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Stefanus ini adalah orang yang pada saat pencurahan Roh Kudus dia dipenuhi dengan hadirat Allah. Roh Kudus menguasai sepenuhnya dengan dia. Ya, dan iman dia kuat dalam Tuhan. Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Nah, berikutnya ayat 6 dan 8, pasal 6 ayat 6, 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat demi mujizat dan tanda demi tanda di antara orang banyak. Jadi pada saat Stefanus dipakai oleh Tuhan, diurapi penuh dengan kuasa Roh Kudus, dia tidak tinggal diam di rumah, lalu dia cukup memuji Tuhan, cukup
untuk dirinya sendiri, tapi Stefanus mempergunakan apa yang Tuhan percayakan itu dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak, sehingga apa yang dilakukan oleh Stefanus ini membuat orang lain adalah iri hati dan ingin tahu apa rahasia yang terkandung dalam diri Stefanus ini, yaitu di dalam Kisah pasal 6 ayat 9. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Sikilia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Jadi mereka ingin tahu apa yang dilakukan oleh Stefanus. Orang yang seperti ini begitu luar biasa dipakai Tuhan, punya pengetahuan luar biasa. Mujizat demi mujizat terjadi pada saat dia mendoakan orang sakit sembuh, pada saat orang dirasuki setan dilepaskan. Ya, dengan tanda-tanda yang luar biasa. Orang-orang ini, orang-orang Yahudi ini datang ingin bertemu dengan Stefanus untuk bersoal jawab dengan dia. Namun saudara-saudara Tuhan, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Mereka tidak mampu. Orang-orang Yahudi ahli kitab, mereka tidak mampu bersoal dengan soal jawab, argumentasi dengan Stefanus. Roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Ini saya katakan, orang yang punya pengetahuan, tetapi tidak dikuasai oleh Roh Kudus, hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau pengetahuan itu sampai dia kalah tentang pengetahuannya, dia akan marah. Pasti itu dia akan marah. Kalau kita melihat orang berdebat, berargumentasi dengan orang ahli-ahli, lalu pada saat dia salah satu di antara mereka itu kalah, dia berusaha untuk menghasut, untuk melakukan sesuatu terhadap orang yang menang itu. Itu terbukti di sini. Ahli-ahli Taurat ini bukan orang bodoh, orang luar biasa tentang firman Tuhan, luar biasa. Tapi dia kalah dengan seorang yang namanya Stefanus. Ya. Dia malu sekali. Lalu mereka punya inisiatif untuk mencari alasan-alasan yang tidak masuk akal. Dengan cara demikian, mereka mengadakan suatu gerakan, mengadakan suatu persekongkolan antara satu dengan yang lain, di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya di hadapan mahkamah agama. Ini belum ungkapan yang sesungguhnya pada kejadian Kisah Para Rasul pasal 7 tadi. Dalam hal ini Stefanus beriman dan penuh oleh Roh Kudus, karunia dan kuasa telah membuat mujizat dan tanda. Datang orang-orang Yahudi dari Jawa Timur dan orang-orang yang Yahudi dari beberapa daerah bersoal jawab, berargumentasi dengan Stefanus, namun mereka tidak mampu melawan hikmat atau pengetahuan Stefanus yang dianugerahkan Tuhan. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk menangkap dan membawa Stefanus untuk menghadap mahkamah agama dengan tuduhan palsu dan
dibalikkan. Ini jelas. Pada saat mereka sudah kalah berargumentasi, bersoal jawab tentang Alkitab dan sebagainya, mereka sakit hati. Lalu mereka yaitu menangkap dan membawa Stefanus untuk menghadap mahkamah agama dengan tuduhan-tuduhan palsu dan meminta balikan fakta. Haleluya. Pembelaan Stefanus pada saat dia dibawa ke sidang mahkamah, Stefanus mengadakan pembelaan di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1 sampai 5. Di situ diceritakan. Di sini tertulis Stefanus membuka kisah demi kisah di dalam Perjanjian Lama, mulai dari bapa leluhurnya Abraham sampai Israel pindah ke Mesir, sampailah pindah ke Mesir hingga sampai pada bangsa Israel dijadikan budak, dianiaya, disiksa karena Raja Fir'aun yang mengangkat Musa sebagai anak sudah meninggal, lalu digantikan oleh anaknya. Lalu anaknya tidak tahu apa yang terjadi pada diri Musa dan bangsa itu. Mereka raja yang kedua ini melihat bangsa Israel yang sangat luar biasa. Mereka berkembang lebih banyak dari orang Mesir. Lalu mereka melakukan sesuatu tindakan yang menganiaya, dijadikan budak, dijadikan hamba dan sebagainya. Lalu sampailah mereka menjerit kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Lalu lahirlah Musa. Sampai lahirlah Musa yang dipakai Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Ini dikisahkan oleh Stefanus kepada mahkamah agama itu. Dan itu berhasil membawa bangsa ini karena Allah memakai dia dengan tanda-tanda dan mujizat. Namun bangsa ini tidak tahu bersyukur kepada Allah dan Musa hambanya itu, tetapi selalu bersungut-sungut kepada Musa, katanya tidak ada air lah, kurang makan dan kurang daging dan lain-lain. Pada saat Musa berhasil membawa bangsa ini keluar dari Mesir, lalu dibawa ke padang gurun, mereka bersungut-sungut kepada Musa karena di situ mereka kehausan, tidak ada air. Lalu mereka minta daging, minta makan yang sampai kenyang. Kenapa saya bawa ke sini? Tidak disediakan sesuatu yang kami menjadi kebutuhan kami sehari-hari. Lebih baik saya kembali ke Mesir. Itu. Inilah sifat-sifat bangsa Israel: keras kepala, tegak tengkuk, sudah susah diatur, dan ingin kembali ke Mesir. Dan pemberontakan demi pemberontakan. Pada masa itu mereka menolak Musa yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Mereka merupakan mujizat yang terbesar, membelah laut Kausun. Nah, itu kalau tidak hamba ini tidak dipakai Tuhan, tidak dipakai Allah, mustahil satu manusia di dunia ini yang bisa berdoa membelah laut Kausun. Tidak ada. Jauh Musa. Namun orang-orang ini tidak melihat itu semua. Kalau sudah mereka itu, kalau orang itu sudah ini soal perut, ya. Kalau manusia itu sudah soal perut, apa saja bisa dilakukan. Apa saja bisa dilakukan. Yang penting saya harus makan. Yang penting anak cucu saya saat ini harus makan. Apapun yang bisa lakukan, saya lakukan. Sekalipun kejahatan pun akan dilakukan. Mereka bersungut-sungut, marah, emosi terhadap Musa. Mereka sudah tidak melihat lagi
yang dibuat oleh Musa yang begitu luar biasa. Mereka menolak Musa yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Bahkan di dalam kisah-kisah yang lain, banyak nabi-nabi yang oleh orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan para imam tidak sepakat, tidak sependapat, tidak searah dengan Musa dan para imam yang lain. Jadi ungkapan ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 tadi, ya, ayat 1 mulai kisah tadi, mulai Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 53 itu Stefanus menjelaskan peristiwa demi peristiwa yang terjadi, yang dialami bangsa Israel. Tidak pernah bersyukur. Bangsa Israel selalu bertengkar demi makanan dan lain-lain. Bahkan pada saat para nabi-nabi memberitakan firman Tuhan, mereka dibunuh, dianiaya, disiksa sampai pada kematian. Tetapi mereka merasa tidak bersalah. Mereka tidak merasa bersalah dan dia tidak sedikit merasa sedih, tidak merasa sesuatu yang kesalahan saya bersalah telah membunuh. Itu tidak ada dalam diri mereka. Ini pembelaan-pembelaan gitu. Namun saudara-saudara Tuhan, dalam pembelaan Stefanus yang intinya di dalam, yang terpenting di dalam bagian bacaan ini yaitu Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 51 sampai 53. Ini. Setelah orang-orang itu mendengar apa yang dikatakan oleh Stefanus yang penuh iman dan Roh Kudus, menceritakan mulai dari Abraham sampai pembuangan bangsa Israel ke Mesir, sampai pada pembebasannya dan kisah-kisah para nabi yang dahulunya. Setelah Musa, banyak mereka dianiaya. Lalu dijelaskan di sini oleh Stefanus, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 51 sampai 53. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar Yesus, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Bisa dengan dalam firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca, tetapi firman Tuhan untuk dibaca, didengar, dan direnungkan. Setelah merenungkan, dilakukan. Firman Tuhan bukan hanya sampai dimengerti. Ahli-ahli Taurat mengerti tentang firman Tuhan, mengerti tentang kisah demi kisah, tapi sampai batas pengertian saja. Tidak pernah mereka melakukan firman Tuhan. Andai kata mereka melakukan firman Tuhan, tidak akan terjadi pembunuhan demi pembunuhan yang terjadi oleh nenek moyang mereka.
Bahkan mereka juga yang dikatakan oleh Stefanus ini, mereka telah membunuh Yesus, membunuh orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Itu karena apa? Karena ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam, pengetahuannya hanya ada sampai di sini, dalam pengertian saja. Kalau tidak masuk di dalam hati, tidak sampai masuk di dalam hati, lalu kalau masuk dalam hati pasti akan menghasilkan buah, menghasilkan karya-karya yang dasar. Nah, setelah mendengar Stefanus berkata, marahlah mereka dan juga geram terhadap Stefanus karena mereka dianggap pembunuh. Setelah mereka, para ahli Taurat, imam-imam mahkamah agama, ini adalah orang-orang yang luar biasa, yang dihormati oleh masyarakat, yang disegani oleh masyarakat. Tapi Stefanus tampil dengan perdebatan yang begitu luar biasa. Mereka menganggap, kamu ini siapa? Pengetahuanmu sampai di mana saja? Kamu sekolah di mana? Sampai kamu berani mengajar aku seperti itu. Itulah sebabnya kesombongan demi kesombongan yang terjadi dalam kehidupan ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam, setelah mendengar ungkapan yang disampaikan oleh Stefanus itu, mereka mendengar Stefanus berkata, marahlah mereka. Tidak terima, malu, ya. Marahnya karena malu dan juga geram terhadap Stefanus karena mereka dianggap pembunuh. Kalau kita mengacu kepada pembacaan kita tadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 ini, ketika anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, mendengar kisah yang disampaikan oleh Stefanus, sangat tertusuk hati, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan kata-kata. Ini saudara, kita perlu belajar di sini. Kita perlu belajar di sini kalau kita mau hidup di dalam intim, kita bergaul dengan Tuhan. Kalau kita dinasihati yang sesuai dengan firman Tuhan, kita terima dan kita terima, dan itu menjadi acuan kita untuk kita lebih lagi maju, kita lebih lagi hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau pengertian kita sampai di sini, itu tidak akan terjadi. Bisa terjadi adalah masalah. Dan seperti saya saksikan dari Bapak Gembala, kalau rapat gemit, nggak sepakat, nggak sepaham, ada yang tendang kursi, ada yang tendang ini dan sebagainya. Karena pengertian mereka dan sampai di sini, hanya sampai di sini. Bukan sampai di sini langsung masuk dunia, sampai di sini aja. Sehingga mereka tidak bisa nahan emosi. Salah sedikit yang tidak sesuai dalam pertemuan rapat, tidak sesuai, pasti akan terjadi seperti itu. Dan itu akan terjadi berulang dan sebagainya terus kalau firman Tuhan tidak masuk. Itulah keadaan mahkamah agama yang terjadi seperti itu. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semua itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan kekuatan gigi. Mereka bertindak kasar dan menyeret Stefanus keluar. Bagian ini pun sejalan dengan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55. Stefanus mengalami ketenangan, tidak panik dan tidak takut menghadapi para imam. Saudara,
orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang dipimpin oleh Allah seluruhnya dalam menghadapi persoalan masalah yang mungkin sangat genting dalam hidup kita. Ada ketenangan, tidak panik. Persoalan itu boleh ada, tapi Tuhan akan memberikan jalan keluar. Itu prinsipnya. Nah, saya baru mengalami ketenangan, tidak panik, dan tidak takut menghadapi para imam dan mahkamah agama. Justru saya harus mengarahkan pandangannya kepada Allah dan melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah, sehingga Stefanus tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi pada dirinya. Justru dalam keadaan demikian, Stefanus memiliki ketenangan hati. Yang pertama, ketenangan hati. Bagaimana caranya Stefanus totalitas dalam melayani Tuhan? Totalitas melayani Tuhan, yaitu satu, karena Stefanus memiliki ketenangan. Ini maut sudah ada di depan ini. Mungkin besok sudah tidak melihat hari esok. Stefanus dalam dirinya, dalam hatinya berkata, aku tidak akan melihat hari esok. Hari ini aku sudah akan pulang. Tapi dalam keadaan itu dia memiliki ketenangan hati. Itu ada gambar meditasi. Bahasa lainnya adalah yoga. Ia tenang. Walaupun di sekitar itu ribut, kacau. Orang ini harus dibunuh, orang ini harus dilempari dengan batu, orang ini tidak boleh dibiarkan hidup dan sebagainya. Perkataan itu ada di dalam lingkungan Stefanus. Tetapi Stefanus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Hati dan pikirannya tertuju kepada Allah. Itulah yang membuat dia ada ketenangan hati. Bagaimana caranya Stefanus totalitas dalam melayani Tuhan? Ikut. Yang kedua adalah bersaksi. Bersaksi menyaksikan kemuliaan Tuhan. Di dalam Kisah pasal 7 ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Saya bisa merenungkan di sini. Saya mengakui Stefanus, saya katakan orang yang luar biasa. Luar biasa. Di depan, belakang, kiri, kanan, mereka semua sudah pegang batu untuk melempari dengan perkataan-perkataan yang sangat membuat dia itu, kalau secara manusia khawatir, takut, cemas dan sebagainya. Tetapi arah dan tujuan dia diarahkan kepada Bapa di surga, kepada Allah, yaitu. Lalu pada saat dia mata hatinya dia tertuju kepada Allah, dia melihat, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah Allah. Dan apa yang dilihat itu disaksikan oleh Stefanus kepada mereka yang ada berdiri di sekeliling mereka, di sekelilingnya. Semakin terang orang ini setelah Stefanus mengatakan ini, yaitu setelah Stefanus bersaksi bahwa dia melihat langit terbuka dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah Bapa, dan setelah mereka mendengar kesaksian Stefanus, mereka marah dan menyeret Stefanus
dan merajam atau melempari dengan batu. Konsekuensi sebagai pengikut Kristus. Konsekuensinya dianiaya, dikucilkan, dibenci. Bahkan kalau kita lihat namun tidak karena di dalam televisi banyak orang Kristen karena Kristus sama dengan Stefanus. Mereka mendengar kesaksian Stefanus, mereka marah dan menyeret Stefanus dan merajam atau melempari dengan. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dengan dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Stefanus. Mereka dianggap apa yang dikatakan Stefanus itu bohong. Kenapa? Karena yang melihat itu adalah Stefanus sendiri. Yang melihat Allah, langit terbuka, Allah, Yesus ada di sebelah kanan Allah. Itu yang melihat hanya Stefanus. Mereka semua tidak ada yang melihat. Dianggap apa yang dikatakan oleh Stefanus adalah kebohongan belaka. Yang perkataan yang tidak jelas dan sebagainya. Mungkin dianggap Stefanus sudah menjadi orang gila dan sebagainya. Saya punya pada salah satu dulu pengurus daerah. Pengurus daerah lalu orang ini pelayanannya sampai di desa-desa dan sebagainya. Lalu dia masuk ke RPP juga, ke Kupang dan sebagainya. Itu orang ini, hamba Tuhan ini mencari mata air yang di bawah, lalu supaya mata air itu bisa masuk ke masyarakat. Itu yang dibuat oleh hamba Tuhan ini, yang dulunya adalah ketua daerah gereja GKI. Tapi setelah itu mereka sakit, dia sakit bukan dia sakit, lalu setelah sembuh dia menurut hamba Tuhan dia meracun yang dia jelas. Tetapi dia sendiri berkata, aku tidak seperti orang gila. Aku sedang berbicara dengan aku sedang berbicara kepada Allah. Aku sedang berbicara kepada Yesus. Biarkan orang lain berkata aku yang berkata. Ini yang menganggap orang gila, teman-temannya ini orang. Tapi dia punya komitmen. Aku bicara. Aku bukan. Ini mana seperti kamu tidak mengerti kata-kata dianggap maka berteriak mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dan keluar kota lalu melemparnya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Saudara tahu kan Saulus? Yaitu Paulus. Dan walaupun demikian, Stefanus tetap berserah di dalam kekuatan Allah. Dan Stefanus berdoa, dan di dalam isi doa Stefanus adalah memberikan pengampunan. Stefanus memberikan
pengampunan. Bisa nggak saudara? Amen. Bisa nggak saudara? Kalau saudara diperhadapkan seperti Stefanus, lalu saudara mengampuni musuh saudara, saudara mengampuni lawan saudara yang memfitnah saudara, yang mengatakan negatif tentang pribadi saudara, bisa terima nggak? Stefanus. Bagaimana caranya Stefanus totalitas dalam melayani Tuhan? Yang ketiga, yaitu mengasihi dan mengampuni kesalahan orang lain. Itu gambarnya orang yang mengasihi, mengampuni, saling merangkul, saling memeluk. Bukan cinta kasih, bukan nafsu lain, tetapi hanya pengampunan yang ada di dalam diri Stefanus seperti itu. Stefanus ingin merangkul mereka semua, ingin memeluk mereka semua. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka buat, apapun yang mereka lakukan terhadap dirinya, Stefanus tidak mempedulikan itu semua. Dalam isi hati Stefanus mengampuni, mengasihi dan mengampuni kesalahan mereka. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Luar biasa. Suatu ungkapan yang keluar dari hati Stefanus, ungkapan dengan kata-kata yang sangat keras dan nada-nada yang sangat tinggi. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggal lagi. Setelah mendapatkan pengampunan, dia meninggal dengan damai, karena dia tidak akan menyimpan kesalahan orang lain. Meninggal dengan damai karena dia mengampuni semua orang yang menganiaya dia. Meninggal dengan damai karena Stefanus tidak ada pembelaan sama sekali. Stefanus tetap mengasihi dan mengampuni mereka, dan dengan suara nyaring dan dia berseru kepada Allah, Ya Bapa, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Perkataan Stefanus ini sama persis seperti perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ingat saudara, pada saat Yesus disalib, ajal sudah mendekat, tinggal menghitung waktu. Dengan babak belur, kaki terpaku, tangan terpaku, kepala mahkota duri, lambung tertusuk dan sebagainya, dia berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Yesus sebagai sosok guru kita, Yesus yang sebagai teladan kita, Yesus yang sebagai panutan kita, dia berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Stefanus melakukan hal sama seperti apa yang dikatakan di Yesus. Lalu bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan saudara dan saya? Penerapannya, kita bisa belajar dari kisah Stefanus. Mungkin saat ini bisa saja kita dibenci oleh teman,
sahabat atau orang tua, dan mereka berusaha untuk mencari kesalahan kita sekaligus bersekongkol dan memusuhi kita. Sebagai pengikut Kristus, mungkin kita dibenci oleh teman kita, sahabat kita, atau orang tua. Orang tua bisa kan membenci kita? Bisa. Kalau saudara dulunya bukan menjadi pengikut Kristus, lalu tiba-tiba saudara percaya Yesus, tidak searah dengan pengetahuan orang tua, tidak searah dengan seagama orang tua kita, otomatis orang tua akan membenci. Tidak sejalan dengan orang tua kita, tentu kita akan dibenci. Mungkin kalau kita punya anak, orang tua kita punya anak 5, kalau salah satunya menyimpang dari ajaran mereka, pasti mereka dibenci dan dikucilkan orang tua. Ya. Dan mereka berusaha untuk mencari kesalahan kita, cari kesalahan kita. Lingkungan kita menjadi yang dimana kita tinggal membenci kita karena kita orang Kristen. Ada di depan rumah saya, kontrakan saya itu. Pertama saya masuk sana, dia punya mobil, lalu ada motorku nyelengkang ke jalan gini. Pada waktu itu tangan saya ini kena herpes, penyakit herpes. Ngangkat, apalagi ngangkat ini aja berat. Lalu saya coba angkat itu, terus angkat dengan tetangga. Nah, Pak Haji ini senyum aja enggak? Gitu. Senyum aja enggak? Ya tetap pada kayak gini. Dalam hati saya manusia. Kalau saya ini orang pasti cuma Kalau etika orang Indonesia kan ucapan terima kasih, itu pasti ada. Tapi enggak, lihat saya aja enggak. Saya enggak pernah saya ngangkat motor, enggak pernah. Tapi saya karena tetangga baru, saya berusaha untuk baik dengan dia. Angkat tapi lihat aja enggak, apalagi sampai sekarang hanya satu dia bertatapan muka, saya senyum begini aja, yang ada di depan akan nyimpang begitu. Tapi saya terus nggak berpusing soal itu. Saya terus tetap, kalau ibunya baik, anaknya baik, hanya satu itu aja. Tetangga, sahabat, teman-teman kita, bahkan orang kita, tua kita. Pada saat mereka tahu kalau kita menjadi pengikut Kristus, mereka akan benci. Satu contoh juga banyak orang Muslim yang berhijab Kristen, tetapi mereka tidak berani menunjukkan identitasnya sebagai pengikut Kristus. Para tokoh-tokoh agama sekarang banyak sekali saudara yang percaya kepada Yesus, tapi mereka masih berani menunjukkan identitasnya sebagai pengikut Kristus. Lalu saya bertanya dalam diri saya, sampai kapan dia berani menyatakan dia Kristus? Kalau sampai mati, Tuhan akan berkata, kalau kamu malu mengaku diriku di depan umum, aku juga akan malu mengaku diriku di dalam Bapa. Kalau kamu takut kehilangan nyawa, kamu akan kehilangan nyawa. Kalau kamu rela kehilangan nyawa demi aku, kamu akan memperoleh nyawa. Mereka takut kehilangan nyawa. Konsekuensi dari tokoh-tokoh agama yang percaya Yesus. Bukan dikucilkan, dibenci. Itulah sebabnya banyak mereka yang masih tersembunyi, terselubung
tidak membuka diri. Tapi kalau membuka diri, wah luar tempat. Semakin mereka semakin banyak penganiayaan demi penganiayaan terjadi di desa ini. Itu sebabnya mereka menutupi kata-kata semua. Namun dalam hal ini kita yang sudah percaya Yesus, yang sudah diketahui oleh masyarakat luas, jangan takut masalah ini. Sekalipun orang tua kita, saudara kita, sahabat kita, tangga kita memusuhi kita, adalah Tuhan. Cara hidup kita ada di tangan. Sebenarnya untuk mencari kesalahan dan kita terus bersekongkol untuk musuh kita. Namun kita harus tetap mengasihi dan mengampuni mereka, sehingga damai Tuhan yang ada pada kita tetap terjaga dan bisa dinikmati oleh orang lain. Melalui apa? Lewat hidup kita, sehingga hormat kemuliaan tetap menjadi Amen. Bukan hormat kemuliaan untuk kita, tapi tetap menjadi milik Tuhan. Haleluya. Jadilah hidup kita Stefanus Masakin. Kita berjuang dalam nama Yesus. Apapun yang terjadi di depan kita, kita tetap mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kesimpulan dalam firman Tuhan ini itu yang pertama, karena Stefanus memiliki ketenangan hati. Yang kedua, bersaksi, menyaksikan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, mengasihi dan mengampuni kesalahan orang lain. Ini yang sangat susah, tetapi kita harus lakukan. Untuk siapa? Untuk nama Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan pada malam ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kami minta pemusik ini Bapak Justin tolong bantu kami. Kita renungkan firman Tuhan ini. Apa yang kita buat saat ini? Setelah kita mendengar firman Tuhan pada malam ini, firman Tuhan pada saat ini kita diperhadapkan oleh persoalan masalah yang terjadi pada saat kita menjadi pengikut Kristus. Bukan soal berkat, bukan soalan lain, tapi soalnya kita diperhadapkan. Bila kita diperhadapkan seperti ini, apakah kita mampu seperti Stefanus yang ada ketenangan, ada pengampunan? Dengarkan firman Tuhan pada malam ini. Jadikanlah firman Tuhan ini bekal dalam kehidupan kita, untuk kita semakin melangkah dengan Tuhan, semakin berkenan kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada Tuhan. Engkau baik Tuhan, sungguh baik. Haleluya. Satu dan dua kali.
Yesus baik, sungguh baik.
yang menyenangkan hati-Mu ya Allah. Mampukan kami supaya kami totalitas dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Kami totalitas dalam melayani Engkau ya Allah. Kami pasti dianugerahkan ketenangan. Kami pasti dianugerahkan ketenangan. Persoalan tantangan pasti ada ya Allah. Pergumulan pasti ada. Berikan kepada kami ketenangan. Bagi kami jalan pekerjaan proyek Bapak. Terima kasih Bapak, mampukan kami juga supaya kami pun menjadi saksi-Mu yang baik di mana kami berada, yang kami berada dan segala yang benar. Kau memberi Kau dan kepada kami baik saudara, baik tetangga, baik musuh sekalipun orang tua kami. Bapak, mampukan kami karena Engkau baik. Engkau baik Bapak. Jemaat Tuhan, katakan Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Sungguh baik bagiku. Katakan Yesus mulia. Yesus mulia. Yesus mulia. Mulia nama-Mu. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Sungguh baik bagiku. Yesus mulia. Yesus mulia. Mulia nama. Katakan Yesus baik dengan sungguh-sungguh. Yesus baik. Yesus baik. Sungguh baik bagiku. Amin. Oh, Yesus mulia. Yesus mulia. Mulia nama. Yesus baik. Haleluya. Yesus baik. Yesus baik. Sungguh baik bagiku. Yesus mulia. Yesus mulia. Yesus mulia. Mulia nama-Mu. Yesus mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Yesus Allah yang baik, Tuhan yang baik, Amin. Roh Kudus yang baik. Di Haleluya. dalam nama Nama Yesus, Yesus. kebaikan-Mu saat ini kami terus menikmati perasaan. Benar. Kami ada, kami buat ini dan itu, kami sehat, kami kuat. Semua karena kebaikan. Benar Bapa surgawi. Terima kasih Bapak yang baik. Amin. Terima kasih. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan malam ini. Haleluya. Kami berdoa kepada-Mu ya Allah. Berdoa terus hamba. Amin. Benar.
buat dia lebih luar biasa lagi. Haleluya. Semakin buat luar biasa. Semakin hari Tuhan lebih besar dalam hidup. Amin. Sehingga makin lama kemanusiaan hamba-Mu berkurang, sehingga Tuhanlah yang dimuliakan dalam hidupnya. Amin. Benar. Bapak baik, berkati pelayanannya, berkati usaha, berkati keluarga, berkati cucu, anak-anak, Benar, Bapak. semua ahli dalam lawatan kasih Amin. Tuhan. Karena pertanda Yesus baik, Yesus mulia, kebaikan itu keluarga hamba-Mu akan menikmati dan merasakan. Amin. Haleluya. Bapak baik, begitu juga jemaat Tuhan, mampukan kami Bapa, supaya di dalam skala prioritas melayani kami memiliki ketenangan hati. Amin. Kami bisa menjadi saksi yang baik dan memiliki hati yang mengampuni. Amin. Haleluya. Karena bukti daripada Yesus baik, Yesus yang mulia mengorbankan hidupnya bagi kami. Amin. Terima kasih Bapak baik, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sudah diberkati, dipulihkan, dikuatkan. Kita sama-sama katakan Amin. Jemaat Tuhan dulu kembali, kita lanjutkan ibadah kita. Terima kasih Tuhan hambanya. Pada saat ini kita akan memberi sebagai ucapan syukur kita, membesarkan persembahan kita. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama mendeklarasikan iman kita. Kita sama-sama mendeklarasikan 1, 2, 3. Maka menurutlah saya di gereja ini, dalam tahun ini juga saya pasti menuai 100 kali ganda, bahkan 1000 kali ganda. Sebab saya sangat diberkati Tuhan. Saya menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga saya sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan, memperluas kerajaannya, dan mendukung pemberitaan Injil kerajaannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami telah ditegur, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapa, kami sebagai manusia yang Tuhan tidak mampu dan melakukan dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa yang mampu memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, kami menunjukkan Yesus hidup dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami telah memberikan persembahan ucapan syukur kami. Karena itu Bapa, kami mohon kiranya Tuhan memberkati
memberkati apa yang telah kami berikan Tuhan. Biar apa yang kami berikan dapat berguna memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini, terkhususnya di muka bumi ini Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati kami dalam usaha pekerjaan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan nama Tuhan terus dipuji dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Akan menyaksikan pengumuman isi pekan. Tunggu sebentar. Iya, baik, shalom. Sekali lagi shalom. Iya, pertama-tama atas nama pengembalaan di tempat ini sekali lagi Bapak minta banyak limpah terima kasih, di mana jemaat Tuhan
sudah mendukung Bapak, baik tenaga, doa, dan lain sebagainya. Ya, sehingga prosesi wisuda untuk sarjana misiologinya tanggal 10 Puji Tuhan sudah diselesaikan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kembali lagi saya mengatakan kepada kita bahwa mungkin bagi pandangan mata manusia itu sudah selesai, tetapi ingat itu baru start awal. Bagaimana untuk melayani umat, bermisi, iya, menyampaikan kabar keselamatan itu. Saudara, saya sangat diberkati Tuhan. Jadi setelah wisuda tanggal 10 atas rencana-rancangan Tuhan, saya dijemput oleh mantan owner saya, dulu sebagai staf karyawan, tapi dia jemput saya sebagai bukan staf lagi atau karyawan lagi, tapi sebagai gembala sidang pelayan Tuhan. Dan saudara, saya melayani di Solo, dan itu suatu penghormatan yang dari Tuhan berikan kepada saya. Pelayan Solo, berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Jadi rupanya pelayanan kita sebagai anak Tuhan itu memang harus berdampak di dalam dan di luar. Saudara, saya pelayanan di Solo itu bukan pelayanan khotbah, bukan, tapi pelayanan doa. Jadi berdoa di rumahnya, bertemu dengan mantan owner, sudah sebagai orang tua saya, kami tangis-tangisan dalam doa itu. Kami sangat diberkati Tuhan. Sehingga saya berdoa di rumah, saya diajak keluar lagi ke rumah barunya yang baru dibeli kurang lebih 1,8. Saya berdoa lagi mengurapi memberkati rumah yang baru. Besok paginya, bukan pagi, siang jam 1 saya diajak lagi. Jadi saya menjadi tamu spesial, bukan karyawan lagi, sekali lagi saudara. Jadi akhirnya tergenaplah sudah, kalau kita itu sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita akan diangkat naik, terus naik menjadi kepala, bukan ekor. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, hari terakhir sebelum berangkat ke Bali, dia menawarkan, apakah harus beli tiket pesawat? Saya bilang, Bapak tidak usah, tiket bis aja cukup. Saya mau menikmati pemandangan lewat darat. Akhirnya supir pribadi, kami naik mobil mewah, saudara. Umur hidup saya kurang lebih sudah 47 tahun baru naik mobil mewah Alphard. Iya, jelek-jelek begini naik mobil mewah, saudara. Kalau bukan Tuhan itu kan mustahil, saudara. Amin. Luar biasa. Ya kalau sebut mobil Alphard, mungkin anak saya Tomika aja udah selalu naik. Saya kepala sidang ini nggak pernah naik. Nah, tapi puji Tuhan, kemarin dihibur Tuhan. Saudara, setelah jam 1 siang kami doa dan mendoa dan mengurapi, bahkan memberkati restoran yang baru. Ya, karena anak cowoknya 1, dia bilang daripada anak saya selalu tiap bulan tidak kerja tidur bangun, tapi minimal 1 bulan harus kasih dia 30 juta. Dia memang kaya, bukan sekedar kaya, tapi kaya banget. Kalau saudara dengar Sritek di Pulau Solo, kota Solo, itulah pemilik ownernya. Sritek itu terbesar, bahkan menyuplai segala kebutuhan seragam TNI Polri, bahkan sampai di luar negeri. Dan dia adalah salah satu tim sukses Joko Widodo, presiden kita. Saudara, saya itu merasa kecil kayak jari kecil ini. Setelah itu, saudara, saya diajak makan kurang lebih ada 3 restoran. Saya dengan ibu saudara ketika duduk, saya dengan ibu itu, kita punya warna kulit ini agak berbeda. Kita sendiri bersinar coklat, tapi mereka, saudara, seperti kipas angin putih itu. Saya merasa Tuhan itu luar biasa. Saya menempatkan saya sama istri di tengah-tengah, seperti orang bilang telur pasca. Iya, sayang sama ibu, kulitnya tidak kalah putihnya tapi manis juga, amin. Ya, mereka ya kayak kertas. Saya dibawa selama 3 hari makan 3 tempat restoran. Bahkan lebih kerennya lagi, saya disewakan
hotel di Hotel Diamond Internasional. Saudara, siapakah Siprianus ini? Iya, siapa? Kalau bukan Tuhan. Karena Tuhan, ya seperti ini karena Tuhan. Ya, jadi kembali lagi kepada kita saudara, kalau saya dan saudara seringkali mendapat perhatian spesial khusus dari Tuhan, jangan sombong, amin. Iya, semua itu dari Tuhan, kembali ke Tuhan dan tetap menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, itu yang pertama, dihibur Tuhan. Di sisi yang lain, setelah kurang, Bapak diberkati Tuhan. Wow, ini yang saya tunggu-tunggu. Saudara, dari orang tua saya, bos, Bapak Alif Halim, naruh tangan di saku. Kalau dia panggil saya Jeffrey, sampai detik ini, bahkan dia booking tiket pun pendeta Jeffrey Samuel. Jadi setelah saya dengan ibu, saya langsung ke office, saya nanya, adakah bookingan atas nama pendeta Jeffrey? Oh siap, dari Bapak Arif Halim. Betul. Kamarnya di mana? Oh ya Bapak, kita ngantar. Nanti besok pagi Bapak tolong breakfastnya di sini ya. Tidak boleh kemana-mana, biar kami tidak disalahkan. Ternyata hotel itu adalah punya kakaknya. Memang mereka kaya banget, saudara. Bukan kayak monyet ya. Kaya banget, saudara. Saudara, saya sangat diberkati Tuhan. Setelah bapakmu dengan ibu pulang, diantar lagi ke terminal bus. Saudara, sesama ibu turun dari mobil Alphard itu, sebuah mama itu melotot ke saya dan ibu. Orang jelek-jelek ini kok mobil apa? Kita tunggu saudara. Saya duduk itu kecil sekali saya di terminal. Semua mata begini. Ya, luar biasa. Diberkati, dikasihlah berkat satu amplop ke ibu, satu amplop ke saya. Jadi memang itu penghiburan. Saudara tahu? Pertama Tuhan ibu, yang kedua penyeberangan tepat jam 2 dini hari. Tuhan pun menghibur kami dengan apa? Dipanggil pulangnya adik kandung ibu ke rumah Bapak di surga. Saudara, ibu karena pas posisi lagi agak sedikit ya terjaga, artinya sedikit karena udah kelelahan, ibu ngomong, ya, saya bilang apa? Mimpi udah gak ada. Saya sempat agak marah, saya bilang, itulah yang terbaik, jangan kagetin saya. Iya, itulah yang terbaik, dan memang itu Tuhan mau yang terbaik. Apakah kita paksa hadir dan bisa menambah sehasta hidupnya 45? No. Kalau Tuhan bilang hari ini pulang, pulang. Saudara, jadi Tuhan rupa-rupanya membuat kami bersuka cita, bahkan bercampur aduk dengan duka cita. Tapi puji Tuhan, sampai detik ini saya berikan semangat kekuatan kepada ibu kuat. Karena ibu juga pulang kemarin, ibu capek sekali saudara. Berangkat ke sana rawat adik, Senin balik ke Bali, Selasa berangkat ke Jogja untuk wisuda. Balik justru berita duka. Saya bilang itulah yang terbaik. Kita pun nanti akan pulang, cuman kita tunggu tiketnya kita masing-masing dengan cara Tuhan yang unik ya. Jadi itu yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kakak adik semuanya. Sekali lagi, apapun saat ini yang saya dan saudara mengalami menikmati, ingat semua itu dari Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang diagungkan, bukan dompet kita yang diagungkan, ya, bukan keberhasilan kita diagungkan. Ingat itu, catat itu. Semua dari Tuhan, kembali ke Tuhan dan tetap menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Mungkin ini saja yang Bapak bisa sampaikan. Mungkin ada juga dilanjutkan lagi dari Humas dan juga Ketua Pemuda. Iya, mungkin dimulai dari Humas dulu kali ya. Silakan, kakak silakan maju depan untuk memaparkan apa yang menjadi yang hari ini harus disampaikan. Tuhan dimuliakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Pertama-tama atas nama pribadi bersama seluruh jemaat Gereja Baik yang ada di Kempial, kami mengucapkan
turut berduka cita atas meninggal adik kandung dari Ibu Gembala. Biarlah lewat ucapan turut berduka cita ini kiranya boleh menghibur dan tentunya beri kekuatan penghiburan kepada keluarga. Dan kami juga atas nama Gereja Allah Baik mengucapkan selamat kepada Bapak Gembala sidang kita yang pada malam hari ini sudah kembali dari Yogyakarta untuk mengikuti acara di mana ada acara wisudawan sarjana misiologi yang dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Juni. Dan ketika Bapak upload foto dengan pakai toga, saya bilang luar biasa. Ini orang tua baru dikasih wisuda hari ini, dan itulah yang saya tunggu-tunggu, karena ada begitu banyak pertanyaan dari orang-orang seperti saya yang tidak paham yang namanya S-Miss. Kenapa saya katakan seperti itu? Kebanyakan kalau pendeta itu di belakang itu STH, sarjana teologi. Nah, ini beda, pendeta kita unik. Nah, jadi bukan sarjana misionaris ya, sarjana misiologi. Itulah salah satu kebanggaan bagi saya secara pribadi dan tentunya bagi semua jemaat Tuhan yang memang seorang kepala sidang itu perlu legalisirnya itu jelas. Dan hari ini kepala sidang kita itu sudah nyatakan bahwa beliau itu bukan pendeta abal-abal yang seperti jemaat-jemaat Tuhan katakan seperti kemarin. Jadi saya tekankan lagi, tidak ada alasan lagi yang mengatakan pendeta kita tidak jelas. Kalaupun saya dengar seperti itu, saya akan panggil itu bicara depan mata. Alasannya dari mana? Perlu saya tekankan dalam hal seperti ini. Nah, itu kami sebagai pengurus, terus yang kedua sebagai jemaat Tuhan, kami sangat sukacita karena gembala sidang kita sudah sah sebagai seorang gembala yang memang sesuai dengan didukung yang seperti Bapak katakan bahwa itu perlu sebagai penopang mendukung pelayanan. Nah, itulah salah satu kebanggaan bagi saya secara pribadi dan tentunya jemaat-jemaat Tuhan. Dan yang ketiga, pertama-tama saya juga bersama calon istri yang hari Minggu kemarin kami sampaikan bahwa hari Sabtu kemarin ada acara Ramadhan bersama dengan kami keluarga di Denpasar. Dan puji Tuhan, saya berterima kasih kepada semua keluarga saya yang dari Nusa Dua, yang saya tidak bisa sebut satu persatu, anak-anak Tuhan, anak muda yang sudah partisipasi semalam. Dan saya secara pribadi sungguh sangat bangga dan tentunya sangat berterima kasih karena ketika wajah-wajah itu datang dengan senang hati datang ke tempat saya bilang puji Tuhan. Dan seperti yang saya katakan juga kemarin bahwa kemarin di Denpasar, hari ini kita di Nusa Dua. Dan saya harap semua jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini, setelah selesai ibadat nanti kita akan sama-sama untuk kita makan santap malam bersama. Dan juga ada satu hal juga yang tidak perlu kita harus dengar bersama pada malam hari ini, yaitu kita semua sudah tahu bahwa keluarga dari Ibu Gembala sudah pergi, dan tentunya itu jadi budaya kita bahwa suka dukanya gereja Allah Baik itu bersama. Nah, dalam bentuk apapun suka dukanya itu harus bersama-sama. Nah, untuk itulah yang selama ini yang sudah kita jalankan sebagai budaya kita. Contohnya untuk kita sama-sama memberikan sumbangsi kita lewat yang namanya materi. Nah, itu makanya dari kemarin saya sudah sampaikan, jangan sampai dengan hal seperti itu membuat mama itu tidak datang beribadah. Nah,
Jadi hal suka duka itu bukan berarti suatu paksaan atau suatu keharusan yang perlu kita harus ikut dalam hal seperti itu. Karena ketika kita memberi dengan tidak sepenuh hati, itu juga akan jadi beban dalam hidup. Saya percaya itu. Tapi ketika kita memberi, berapapun kita memberi tapi dengan hati yang tulus, itu akan jadi berkat dan ada sukacita tersendiri. Saya katakan seperti ini karena saya mengalami dan saya sudah jalankan yang namanya suka duka ini kurang lebih saya di Bali sudah 7 tahun. Dan puji Tuhan, saya tidak pernah dibuat miskin oleh hal seperti ini. Saya masih dapat bingkok di tengah bapak mama kakak adik semua. Itu karena saya percaya bahwa itu berkat itu bukan dari manusia, itu dari Tuhan. Pemeliharaan itu dari Tuhan. Itu yang membuat saya tetap berada sampai hari ini. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa nanti di minggu depan dan nanti setelah keluar ibadah kita juga akan ada hal sama seperti yang kita akan lakukan pada malam ini. Perbedaannya ini hal sukacita dan minggu depan itu hal dukacita. Jadi teman-teman yang bersama apapun itu mari kita tetap senang bersama-sama, sedih dan kita bersama-sama. Itu yang Tuhan ajarkan bahwa Allah pertama. Ini saya sekali lagi saya ucapkan selamat Bapak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, shalom firman Tuhan. Ya puji Tuhan, saat kita waktunya 5 menit. Saya mengajak semua menghimbau untuk mari kita sama-sama mengambil bagian dalam apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Humas, dengan kita ikut berpartisipasi di dalamnya untuk mendukung Bapak Humas kita untuk biar dalam kegiatan, acara adat maupun sampai ke acara pernikahannya semuanya dapat berjalan dengan baik. Kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pengumuman dari pemuda Basar bagian yang kedua kita akan buka mulai dari besok sampai tanggal 30. Tanggal 30 kami akan merekap data-data yang mengambil Basar, dan pembagiannya akan dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Karena itu saya mohon dengan hormat bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, mari kita dukung Basar Pemuda. Ini yang terakhir, yang kedua ya. Jadi pemuda hanya mengajarkan Basar 2 kali. Kali yang pertama sudah, ini kali yang kedua. Kita buka dari mulai besok sampai tanggal 30. Tanggal 30 akan kita rekap semuanya dan pembagiannya akan dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Untuk itu sekian dari saya. Sekali lagi saya menghimbau kita semua untuk tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya ajak semua jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita memuji Tuhan sekali lagi. Bawa
segala pujian bagi hidup kami Bapa. Nah, intinya kami memuji Engkau, dan Kau layak menerima semuanya itu Bapa. Amin. Bapa yang baik, tiba jemaatmu akan kembali ke mereka masing-masing. Namun sebelum daripada itu Bapa, kamu sebagai pelayan pengantar Injil, yang mewakili umatmu datang dan membawa pergumulan jemaatmu dalam tangan Tuhan. Kami jauh daripada itu Bapa, doa kiranya Bapa, Engkau sungguh layakan hambamu, layakan seketika kami berdoa dan memanggil nama, telinga ayam mendengar bahkan segala pergumulan doa kami. Wahai waktu dan sampai kami. Bapak baik hamba kepada lepas keluarga mungkin sedang pergumulan oleh karena ekonomi, pandemi, goncangkan dunia. Bahkan anak-anak Tuhan pun membuat timbang. Tapi satu hal yang kami andalkan dan muliakan, yaitu kami memiliki pengharapan ada di tangan Tuhan. Sehingga sampai saat ini Bapak kami ada, kami saat kami kuat, semua karena pertolongan-Mu ya Allah kami. Bapak yang baik, saat juga berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang sedang bergumul oleh karena krisis dalam rumah tangga mereka. Mungkin tidak ada sepaham atau searah pendapat yang suami atau istri juga anak-anak. Bapak Engkau hadir di sana menjadi kekuatan pemulihan. Bahkan seolah-olah rumah tangga ini hampir menuju kepada perpecahan, kehancuran. Bapak Engkau yang menetapkan dan memberkati rumah tangga ini. Berdoa Bapak Engkau hadir di sana menjadi pemulihan bagi rumah tangga yang ada, menjadi pemulihan bagi pernikahan yang ada. Sehingga sungguh dalam rumah tangga ini akan pulih kembali dan kembali harmonis. Dan kiranya dalam rumah tangga ini Bapak, nama Tuhan dimuliakan, dan lewat rumah tangga ini Bapak, banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak yang baik, sedang berdoa untuk menyerahkan Bapak kepada keluarga yang sedang bergumul oleh karena kebutuhan dana berhubungan dengan studi atau studi anak mereka. Bapak yang adalah sumber segala berkat, Engkau hadir di sana menjadi jawab bagi mereka, sehingga segala kebutuhan mereka baik itu dan lain sebagainya tercukupi karena cara dan keajaiban Tuhan. Itu Tuhan apa menjadi kebutuhan anak-anak mereka di studi mereka, semua tercukupi, nama Tuhan dimuliakan. Bapak baik saat ini Tuhan berdoa Bapak menyerahkan kepada keluarga yang bergumul karena sakit penyakit. Mungkin sudah sebulan lamanya, seminggu atau setahun, 2 tahun lamanya. Bapak, kepada dokter di atas segala dokter, berdoa kepada Bapak ulurkan tangan pengasih dan penyayang, jamah sejauhkan tubuh yang besar. Bagi yang ada dalam ruangan ini, yang baik di rumah, keluar kami, kuasamu tidak pernah terbatas oleh ruangan waktu. Kau jangan kau pulihkan. Walaupun ada yang rusak sekali, kau gantikan dengan baru, sehingga kembali pulihkan sehat. Dan kesembahanmu tak pun kau anugerahkan bagi setiap pihak mengalami sakit penyakit saat ini. Sehingga kau berdoa menyerahkan anak kami Agustina kali ini ke dalam tangan Tuhan, yang mengalami panas tinggi mulai dari kemarin sampai detik ini. Kami percaya Bapak kami memiliki Allah yang luar biasa, dokter yang luar biasa, yaitu Yesus Tuhan. Percaya ketika doa ini naikkan, mujizat sudah terjadi, bahkan dan terus akan terjadi sampai pada akhirnya anak kami Agustina akan mengalami kemuliaan dan kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Bapak baik, kami berdoa juga menyerahkan keluarga-keluarga yang baru yang sedang bergumul untuk menyelesaikan adat maupun pernikahan kudus. Doa menyerahkan anak kami dan dibawa ke dalam tangan Tuhan. Masih ada keluarga-keluarga yang lain, lisot ke dalam tangan Tuhan. Dan keluarga-keluarga yang sedang bergumul, kami berdoa Bapak pernikahan kudus ini didesain dirancang oleh Allah. Maka kami percaya Bapak untuk berjalan seirama dengan hati Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Bapak di surga. Dan membukakan tingkap-tingkap langit, segala kebutuhan dana Allah cukupkan dengan cara Tuhan, Allah limpahi dengan berkat Tuhan, sehingga semua berjalan dengan baik, sehingga akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Bapak baik, kami berdoa menyerahkan keluarga kami, anak kami Dixon yang saat ini juga sedang mengurus keluarganya. Dari ada sampai berapa kami berdoa menyerahkan anak kami sudah 2 minggu lebih bahkan 1 bulan. Hal hadir bagi semua terselesaikan, nama Tuhan dimuliakan. Pada akhirnya dia kembali dan bersama-sama memuliakan dan melayani Tuhan. Segala hormat mulia tetap menjadi milik Tuhan. Bapak yang baik, saya juga berdoa menyerahkan yang lepas keluar
keluarga, pribadi masuk pribadi, mungkin sedang berhubungan dengan utang piutang. Bapak tolong berikan solusi jalan keluar bagi mereka. Sehingga semua terselesaikan, nama Tuhan dimuliakan. Saat yang berdoa juga Tuhan menyerahkan tangan-tangan terampil, tangan-tangan yang setia, tangan-tangan yang mengimani percaya, sudah menabur malam hari. Baik itu persembahan 10-10, persembahan pembangunan, persembahan syukur. Setiap tangan yang memberi Bapa, Kau akan memberkati mereka 30, 90, bahkan 100 kali lipat. Segala itu Bapa, mereka terpelihara oleh Kami. Mereka Tuhan yang ada dalam mereka. Roh puji-pujian Namun ya Allah kami di dalam nama Yesus. Bapa yang baik, setelah ibadah ini Bapa, kami akan bersama umat jemaat akan mengambil bagian, mengulurkan tangan kami berupa dana. Kau berkati setiap tangan yang memberi untuk Kau mendukung, menyokong keluarga kami dan keluarga yang akan punya urusan untuk perubahan beradat dan nikah Bapa. Kami berdoa menyerahkan dengan kami hati yang mau menabur dengan sukacita. Sebab setiap orang menabur dengan sukacita akan kembali membawa berkas-berkas damai sejahtera. Bahkan selalu akan siap memberkati lebih daripada apa yang dilakukan. Terima kasih Bapak yang baik. Akhir daripada tabur itu Bapak, kami akan diberkati, kami akan dijaga. Kami berdoa menyerahkan berkat jasmani sudah tersedia. Ketika makanan minum Bapak, Kau berkati semuanya, sehingga sungguh menjadi obat penawar kekuatan untuk tubuh jasmani kami. Kiranya kekuatan itu pun kami pakai mulai dari Tuhan. Di dalam Nabi SAW, jemaat Tuhan mari angkat tangan, angkat hati, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turun kiranya berkat dan damai sejahtera Allah dari Bapa Pencipta langit dan bumi, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dari Allah Roh, kiranya berkat Allah Tuhan mengalir, menjaga, menyertai, melihara hidupmu dan hidup malam ini. Ekspresi terus sampai Tuhan datang kedua kali, mendapati Engkau tetap setia di ladang Tuhan. Dalam nama Yesus, bantu dengan pulang dan Nabi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam buat Pak Yusak. Iya, Shalom Adi, Adik Pendeta. Terima kasih untuk dukungan doanya selama ini, di mana sudah menyelesaikan studinya ya. Terima kasih untuk doanya, sudah selesai. Dan kembali hormat kemuliaan tetap menjadi milik Tuhan. Salam buat El, ya semuanya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Shalom. Siap. Siapa mau sampaikan salam? Silakan. Ibu, sampaikan salam. Saya kasih nonton di Pak Yusuf. Sampaikan salam. Mau dikirim? Enggak, saya kasih nonton kemarin sampai bisa bersama. Oh gitu. Pantesan kan bagi saya. Iya. Saya Minggu depan kan takutnya nggak dapat momen itu. Kebetulan Bapak Elisa minta. Ya udah, kalian satu kali jalan. Mana? Sudah selesai. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo.
Bapak Amos, bagaimana? Aman, aman, Aman. aman terkendali. Apakah ada salam buat Bapak Yusak? Oh iya, kasih salam. Salamnya Sama apa? buat ini si kecil itu. Si kecil itu. Iya, kangen. Siap, dia. siap. Kangen ya. Dari Bapak salam buat Muhammad. Adik El ingat sekolah yang rajin. Ya, L. Sekolah yang rajin. Nanti bisa ini ya. Mas ini, iya. Opa, ini spesial. Opa minta saya buat videoin pelayanan ibadah hari ini mulai naik mimbar untuk ambil bagian dalam firman Tuhan pada malam ini. Jadi ini spesial untuk saya kirimkan 3 orang, permintaan dari Opa untuk yang spesialnya tentunya bagi anak mantu bersama anak dengan cucu yang ada di Pulau Sabu. Dan ini video pasti saya akan kasih tonton. Spesial. Bapak sampaikan salam buat video ini. Selamat saling melayani, di sana melayani, di sini melayani. Kuatkan dalam menghadapi tantangan apapun yang terjadi. Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Itu kata-kata yang menurut saya itu sangat berarti. Dan tentunya Bapak Yusa kalau nonton ini Naomi hanya memberikan cinta. Luar biasa. Opa hati-hati Opa, tapi kita duduk dulu Opa sebentar di depan Opa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ini akan jadikan video YouTube pertama saya nanti. Bagaimana Ibu Nyoman sama Ibu Ida? Dan dicabut dulu. Bagaimana? Apakah ada salam? Nah itu belum masuk. Biar cepat pulang ya. Doakan ya, biar Desember bisa sampai di Bali. Kiranya semuanya nanti berjalan dengan baik. Yang pasti kalau omong namanya Pak Yusak, Ibu Nyoman selalu nangis. Iya, selalu nangis, selalu terharu rindu. Ah ini, tukang pukulnya kita. Yang selalu. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Salam buat Bapak Yusak, Ibu Aci sama Adik El. Amin. Disampaikan nanti. Kembali di Bali Adik El sudah bisa bahasa Sabuan. Opa. Bepung Mama, bepung Bapak, pada semua jemaat-jemaat di Sabu. Salam buat jemaat di Sabu semua ya. Dari jemaat dari Bali. Amin. Begitu dulu ya.